ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Partai politik kok masih tetap membawa-bawa masanya untuk datang ke KPU, padahal sebenarnya pendaftaran ini kan hanya bersifat prosedural biasa saja gitu. Halo, kembali lagi bersama saya Sebastian Salang dalam program Face to Face. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi publik. Beliau sering warawiri di televisi, radio, dan berbagai macam forum-forum off air gitu. Dan beliau sangat aktif menyuarakan persoalan-persoalan demokrasi, pemilu, partai politik, dan berbagai macam isu lainnya. Dan hari ini kami akan membahas seputar tahapan pemilu berkaitan dengan pendaftaran partai politik dan juga peluang antara partai baru atau partai baru versus partai lama gitu. Nah, sebelum saya ajak narasumber saya ngobrol-ngobrol tentang isu-isu yang tadi disampaikan itu, saya rasanya perlu memperkenalkan dulu beliau adalah Bung Ray Rangkuti. Bung Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini Bung Sebastian Salang. Ya, Kawan lama. Kita kawan lama. Senang bisa berjumpa dan bisa ngobrol-ngobrol ya pada kesempatan ini. Ya, Bung Ray ini adalah Direktur Lingkar Madani Indonesia. Yap. Seperti yang saya sudah sampaikan, beliau ini pejuang demokrasi yang selalu keras dan kritis mencermati berbagai hal. Ya, Bung Ray, kita sudah masuk ke fase baru. Ya, boleh disebut tahapan pertama lah ya. Dari tahapan pemilu 2024. Tahapan pemilu 2024 gitu ya. Tanggal 14 Juni sudah dinyatakan mulai tahapan. Lalu kemudian saat ini kita sudah masuk ke tahapan pendaftaran partai politik. Betul. Nah, apa yang Anda bisa komentari sampai sejauh ini? Ada yang teknis, ada yang menurut saya sih prinsip juga ya. Oke. Yang teknis itu adalah soal memperlakukan pendaftaran ini oleh KPU. Kan kenapa gitu? Saya udah juga kritik dan di beberapa media udah dimuat pernyataan saya yang agak mengkritik pendaftaran yang bersifat offline ini, luring ya. Kenapa gitu? Karena partai politik masih tetap membawa-bawa masanya untuk datang ke KPU, padahal sebenarnya pendaftaran ini kan hanya bersifat prosedural biasa saja gitu. Karena bahkan hampir semua ketua umum partai kan datang langsung melakukan pendaftaran gitu. Nah, ini yang teknis menurut saya ya. Nah, tapi maunya gimana? Ya, ini cukup yang saya akan administratif aja. Ini yang saya akan jelaskan dengan yang substantif tadi. Kita ini kan mengenal 2 kali pendaftaran. Satu yang bersifat luring, yang kemarin-kemarin datang ke KPU, yang satunya bersifat online yang dikenal dengan sipol. Data sipol dan data luring itu nggak beda, sama aja. Padahal KPU sudah mempersilahkan dan mendesain partai-partai politik harus terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui sipol, baru kemudian mendaftarkan melalui luring atau offline yang datang ke kantor KPU. Kenapa mesti 2 kali? Itulah pertanyaan saya, Bung Sebastian. Kalau sudah didaftar melalui luring, online, untuk apa lagi luringnya gitu? Kan tinggal kalau memang perlu ada yang sebetulnya kan yang luring itu lebih pada aspek mungkin ada yang perlu ditandatangani, ya datang ke sana. Nah, ini berkas yang sama, data yang sama, yang semestinya dan harus semestinya nggak boleh berbeda. Kok harus 2 kali didaftarkan? Lalu sipol itu buat apa dipergunakan oleh KPU? Padahal desainnya KPU seperti ya meskipun hukumnya tidak wajib, tapi memperlakukan ini seperti wajib kepada partai politik. Jadi umumnya
pendaftaran yang bersifat luring ini itu harus terlebih dahulu dengan pendaftaran bersifat sipol itu. Sehingga nanti akan di cross check tuh. Kamu kan belum daftar di sipol, tapi di luring sudah masuk. Sipol ini kan bukan baru sekarang. Memang. Yang saya mau katakan sudah Bung pemilu yang Sebastian, saya tidak sedang mengkoreksi apakah kita mau sipol ini perlu atau tidak, bukan itu yang saya bicarakan. Yang saya mau katakan itu, kalau sudah daftar sipol, untuk apa lagi daftar yang pakai luring-luring itu. Nah disitulah faktor keberatan saya, akibat luring ini kemudian ya partai politik mendrop begitu banyak orang untuk datang ke KPU yang membuat ya transportasi ini lagi gitu ya, macet lagi, mengganggu kegiatan publik lah gitu. Justru di situ persoalannya, Bung Bay. Kalau sipol ini sudah berlaku, ini kan sudah by system kan? Oh ya, udah semuanya sistemnya udah diperbaiki lagi. Semua secara elektronik. Ya. Artinya begini, kalau sistem KPU itu berjalan, mestinya nggak perlu ada pendaftaran lagi dong bagi partai politik, kecuali dalam sistem itu terlihat bahwa partai ini kurang berdasarkan persyaratan. Oh justru Tapi kalau KPU sudah bisa mendata mana misalnya data yang salah, termasuk data yang dicatut justru melalui sipol. Iya. Bukan melalui pendaftaran yang bersifat Tapi kalau luring 5 ini tahun gitu. didaftar lagi dari awal lagi di sipol, itu kan Itulah, itu yang saya kritik tadi. Makanya itu yang saya kritik tadi, Bung Sebastian. Mestinya kalau KPU, meskipun ini kan persoalannya belum ada dasar hukum yang mewajibkan untuk daftar melalui sipol. Tapi tadi saya mengatakan KPU seperti membuat sipol ini semacam kewajiban bagi partai politik gitu. Padahal belum ada dasar hukumnya gitu. Kalau sudah daftar sipol, mestinya pendaftaran model yang kemarin itu nggak perlu lagi. Saat tahu setidaknya KPU menghimbau tidak perlu lagi datang rame-rame lah ke KPU gitu loh. Karena kegiatan yang seperti itu akan mengakibatkan terjadinya ketidaklancaran lalu lintas. Tapi harus diingat, karena yang mendaftar kemarin itu juga banyak anggota kabinet dari Pak Jokowi, itu artinya beramai-ramai anggota kabinet Pak Jokowi itu meninggalkan tugas. Kan mereka daftarnya pada hari kerja. Mereka ada menteri kan, ada staf wakil menteri, ada mungkin staf menteri yang sama-sama datang akhirnya ke KPU dan meninggalkan tugas hanya untuk sekedar mendaftarkan apa yang sudah didaftarkan. Oke. Ya, yang pertama sipol itu sendiri. Sipol itu sendiri sebetulnya KPU tinggal melakukan verifikasi secara sistem. Sudah. Jadi dari sistem itu yang partai politik nggak perlu mendaftar lagi kecuali ada kekurangan. KPU tinggal ini ada kekurangan. Atau begini, atau langsung ke tahap berikutnya. Atau begini, kalau partai politiknya tidak mendaftar melalui sipol, dia boleh mendaftar melalui offline ini. Kan sifatnya begitu. Tapi kalau udah daftar melalui sipol, ya offline tuh tinggal tanda tangan aja itu menurut saya. Tapi kan kalau kecuali dia belum daftar melalui sipol, dia langsung datang melalui. Artinya itu sifatnya opsional. Boleh memilih sipol, mestinya boleh memilih offline gitu. Tapi kalau faktanya sekarang verifikasi administrasi itu justru dilakukan oleh KPU melalui data sipol, bukan data yang diserahkan oleh KPU partai politik. Gitu. Harus kita ingat, partai politik itu salah satu tugasnya adalah mendidik masyarakat untuk cerdas politik. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.